Pemirsa, jumpa lagi di Economic Corner. Kali ini bersama saya Abdul Kohar. Pandemi telah membuat kehidupan berubah. Semua terkena dampaknya. Apakah itu di sektor perdagangan, di sektor ekonomi, di sektor pendidikan, maupun di sektor transaksi dalam melakukan perdagangan. Pemberlakuan jarak, kemudian mencuci tangan, protokol kesehatan yang lain, membuat orang merasa tidak aman kalau mereka harus berkerumun, bertransaksi langsung. Untuk itu lahirlah apa yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan bentuk KRIS, QR Code Indonesia Standard, Quick Response Code Indonesia Standard, atau disingkat KRIS. Yaitu pembayaran non-tunai yang dilakukan tanpa orang harus bertatap muka, tanpa orang harus menyentuh uang dalam bentuk transaksi langsung. Nah, bagaimana pemberlakuan KRIS ini di Provinsi Lampung? Saya akan mengajak pemirsa semua untuk berbicara dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Budi Harto Setiawan. Selamat siang, Pak Budi Harto. Selamat siang. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini masyarakat kita kan sekarang sedang menerapkan protokol kesehatan. Mereka termasuk diantaranya adalah kadang-kadang bahkan ada yang paranoid nih. Sampai belanja uang pun disemprot-semprot begitu kan, ada beberapa. Betul. BI kan punya KRIS nih, semacam QR code gitu ya, Indonesian Standard. Iya. Apa sih sebetulnya, bagaimana sih pelaksanaan KRIS ini? Oke, terima kasih Pak Abdul Kahar, para pemirsa Metro TV yang saya banggakan. Kalau ditanya mengenai KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard, sebenarnya kita flashback dulu gitu ya. KRIS ini sudah di-launching pada tanggal 17 Agustus 2019, sebenarnya sebelum adanya pandemi gitu ya. Dan ini diwajibkan untuk diaplikasikan oleh seluruh perusahaan jasa sistem pembayaran per 1 Januari 2020. Jadi ini merupakan suatu blessing ya, blessing in disguise gitu ya, di mana tahun 2020 awal kita masuk ke pandemi COVID-19, di mana masyarakat ini ada pembatasan aktivitas, di mana mobilitasnya juga terbatas. Ini bukan hanya di kantor, bukan hanya di sekolah, tapi juga termasuk ketika orang mau berbelanja. Dia khawatir ya, tadi seperti yang Pak Kohar sampaikan, uangnya sampai disemprot-semprot. Iya. Itu sebenarnya juga berlaku di Bank Indonesia, di mana uang yang masuk ke Bank Indonesia kita karantina dulu untuk memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat dalam keadaan higienis gitu ya. Ya. Namun memang dengan perkembangan teknologi digital, KRIS sebagai salah satu kanal pembayaran digital ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa tetap bertransaksi tanpa harus memegang uang tunai. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, masyarakat bisa berbelanja tanpa memegang uang tunai, tapi dia tetap bisa melakukan transaksi. Ini kita terapkan, tadi saya sampaikan, per 1 Januari 2020. Ya. Dan memang di Indonesia sendiri penyelenggaranya ini sekarang ada 54 perusahaan jasa sistem pembayaran namanya gitu ya. Ada yang bank, ada yang non-bank. Nah kalau di Lampung sendiri yang beroperasi sebanyak 27 perusahaan 27. Atau separuhnya gitu ya, separuhnya. Okay. Mereka melihat bahwa di Lampung ini merupakan suatu pangsa pasar tersendiri. Ya. Jadi mungkin itu pengantar. Keuntungannya apa itu sebetulnya dengan menggunakan KRIS keuntungannya itu? Gini, kita ini kan seringkali kalau bertransaksi ya pakai uang gitu ya, takut tadi kena COVID gitu ya. Yang pasti itu ya karena kondisi pandemi gitu saat ini ya. Bingung kalau nggak ada kembaliannya, ya kan? Ya, pecahan ya. Nah, dikembaliin permen kan marah-marah itu ya. Iya betul. Terus takut ada uang palsu. Ya. Nah, kita nggak mau terpapar sama uang palsu. Terus juga yang pasti lebih efisien karena kita
cukup dengan handphone itu ya. Handphone ini kita punya aplikasi itu mobile banking, aplikasi uang dompet elektronik, itu kita udah bisa bertransaksi tanpa menyentuh-nyentuh. Jadi secara pasti higienis, karena ini kan punya kita sendiri, ini bukan punyanya orang-orang dan tidak perlu saya serahkan, tidak perlu saya sentuh punya orang lain. Ya. Jadi terutama seperti itu. Nah, kris di sini pembedanya apa? Kan dia semacam kayak barcode. Oke. Tetap sementara kan pembayaran online itu kan Ya. ada yang pakai Benar. di core, ada yang tidak. Ya. Apa lebih aman atau bagaimana? Jadi gini, kita mengenal alat pembayaran non tunai. Sebenarnya kita udah kenal lama, ada kartu debit, ya ATM itu kan alat debit gitu ya. Ada kartu kredit, terus ada uang elektronik untuk bayar tol gitu ya. Dan ada juga dompet elektronik. Ada kita kenal, kita sebut nama ya boleh ya. Ada OVO, ada GoPay, ada Linkaja dan ShopeePay dan sebagainya gitu ya. Tapi bank juga punya mobile banking, ada Bank Permata, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri dan sebagainya. Nah ini pertama adalah sebenarnya dalam rangka efisiensi gitu ya, kepraktisan. Dan yang kedua tadi kita aman karena saya mengendalikan transaksi saya gitu ya. Sedangkan merchant atau pedagang juga akan mendapatkan catatan yang baik dari transaksinya. Jadi keunggulan dari kris itu adalah seperti itu. Kalau uang elektronik yang e-money lah ya, kita sebut e-money, itu kan kita masih nyentuh-nyentuh gitu ya. Betul. Kalau pakai kartu kredit, kita jarak masih jauh nyentuh, ya. Kita masih, kalau Pak, kartu PIN-nya kredit berapa? masih ini ya. Kita kan dimasukkan di kartu kredit ya. Terus ditanya, Pak PIN-nya, kita apakah tahu yang mencet sebelumnya siapa, sehat atau enggak gitu. Ini alternatif pilihan bagi masyarakat. Jadi benar-benar dengan kris ini kita tidak ada persentuhan dengan mitra transaksi kita. Nah, bagaimana penerapan kris ini di Lampung? Nanti kita jawab, kita bedah lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.